yang berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabasa." Apabila air sudah mencapai 2 kula, apabila air itu sudah 2 kula, mencapai 2 kula, maka tidak membawa kotoran. Nah, ini kan mengandung ihtimal ya, kemungkinan-kemungkinan yang dijelaskan di bawah. Oke, nanti kita urutkan saja penjelasannya, tidak boleh loncat. Nah, filabdin lam yanjus di dalam kalimat yang lain, lafaz yang lain disebutkan kata-katanya bukan menggunakan kata lam yahmil khabasa, tapi menggunakan kata yang lebih eksplisit, yang lebih jelas sehingga tidak mengandung ihtimal kemungkinan-kemungkinan. Yakni ilam yanjus. Kalau ilam yanjus itu kan tidak ada ihtimal. Ya toh? Tidak ada makna ambigu di sini ya. Makna ganda. Lam yanjus itu tidak najis. Ya sudah tidak najis. Sehingga tidak ada namanya kemungkinan tidak bisa membawa dan lain-lain. Maka di bawah kan dijelaskan begitu. Nah, hadis ini ditakhrij oleh Imam Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, biografinya di sini ya. Huwa Ibnu Umar bin Al-Khattabi, kalau dikaitkan dengan ibnunya berarti Huwa Ibnu Umar bin Al-Khattabi. Aslama Abdullah fi Saghira bi Makkah. Nama lengkapnya adalah bin Al-Khattab. Abdullah ini masuk Islam sejak kecil di Mekah sana. Dan awal masyahidi bukan Musa tapi masyahidi Al-Khandaq wa Amal. Jadi medan peperangan yang pernah diikuti, yang pertama kali pernah diikuti oleh Ibnu Umar, memang karena situasi geografis ya dan kondisi di sana memang kegiatannya perang. Sehingga di sini disebutkan ya, kalau nggak perang itu memang bukan sahabat. Ya. Jadi medan peperangan yang pertama kali diikuti adalah perang Khandaq dan perang Ammar. Nah, di sini disebutkan warawa anhu qalaiku. Nah, artinya bahwa di sini banyak orang yang meriwayatkan hadis darinya. Artinya di sini bahwa Abdullah bin Umar ini punya murid banyak tenanan ya, banyak tenan. Muridnya banyak. Ya, bawaan itu berarti kalau bahasa Indonesia kan itu dia punya murid yang banyak sekali. Ya. Karena min awiyatil ilmi, dan dia juga termasuk bejananya ilmu. Ini kan sebetulnya adalah kiasan ya. Bejana ilmu itu dikiaskan dengan sebuah wadah ya. Wadah itu kan banyak menampung beberapa barang-barang. Nah, ini digambarkan seperti itu. Nah, saking apa? Saking banyaknya ilmunya ya. Itu saking banyaknya ilmunya. Dia termasuk orang-orang yang memiliki atau bejana ilmu. Termasuk bejana ilmu itu berarti orang yang mumpuni dalam bidang ilmu, dalam berbagai bidang ilmu. Karena tuafatu bi Makkah sanata salasin wa sab'ina, dan beliau wafat di Mekah pada tahun ya. Qadufina biya biditwa, dan beliau juga dikuburkan di Mekah, tepatnya gitu loh ya. Tepatnya di daerah Zituwa. Ya, dekat atau di daerah wilayah di Maqbaratil Muhajirin. Nah, di Maqbarah atau di makam kuburan orang-orang muhajir. Kalau Rasulullah SAW idzakan al-mauqulataini lam yahmil khabasa bi fatil mu'jamati wal muwahadati, dengan fata yang bertitik, dengan fata yang bertitik satu. Gimana itu kha ya? Kha-nya itu huruf kha-nya. Wal muwahadati, dan huruf yang bertitik satu juga ba-nya itu. Karena ada orang baca itu khubus. Nah, ini khaba ya, khoba. Kalau asanya tidak masalah. Yang menjadi masalah itu biasanya dia kha sama ba ya.
Ada orang bacanya khubus khobas. Di sini adalah khobas ya. Fathah dua-duanya. Nofilatil lan yanjus wa, adapun yaitu wa bi fatil jimi wa dhammiha. Lam yanjus itu, kata-kata lam yanjus itu bisa dua ya. Bisa dua dibaca, bisa juga fathah, bisa dhamma ya. Bisa lam yanjas, bisa lam yanjus ya, gitu. Jadi kalau orang baca lam yanjas jangan disalahkan. Kalau orang baca lam yanjus juga jangan disalahkan. Artinya apa? Bulah boleh. Ya, bulah boleh. Kama fil komusi, sebagaimana di dalam komus. Coba nanti di cross check di dalam komus, benar nggak apa yang disebutkan oleh Sanani. Ya. Akhrajahu arba'atu asal Ibnu Khuzaimah. Taqaddama dikru fi awal hadisin. Biografi Ibnu Khuzaimah itu disebutkan terdahulu pada permulaan hadis. Ya, nanti dicek betul nggak, ternyata setelah saya cek kemarin betul ya, sudah disebutkan biografinya. Wal hakimu huwa, nah ini al hakim itu namanya adalah huwa al imamu al kabiru imamul muhaqqiqina. Al hakim itu adalah seorang imam besar, dan dia juga bukan hanya seorang imam besar saja, dia juga seorang imam dari kalangan para pentahqiq. Ya, pentahqiq itu adalah yang mentahqiq hadis. Nama-namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Nasaburi al-Ma'ruf. Dia baik-baik. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisabur, yang terkenal dengan sebutan Ibnul Bai. Ibnul Bai itu adalah seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Dia juga bukan hanya seorang pedagang. Ya, dia juga sahibu tasonif. Ya, ambil dagang tapi buat buku gitu loh ya. Luar biasa ini. Ya, sahibu tasonif itu pemilik karangan. Artinya dia punya karangan banyak tenan. Orang bacanya tasonif ya. Tasonif, Segomental Jumu itu jadi banyak karangannya. Ya, yang kemudian selain juga disebut seorang pedagang, dia juga seorang penulis. Di sini bukunya banyak sekali, Shahibut Tasannif. Wulida sanata ihda wa ishrina wa salasimiatin, dan beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah. Dan pada waktu itu beliau sudah mencari ilmu ya, wa talaba hada sya'na. Beliau mencari ilmu, dan mencarian ilmu itu sampai kepada Irak, Qorohila ilal Irak, dan melakukan perjalanan sampai kepada negara Irak, tepatnya di daerah Baghdad. Irak itu, Baghdad itu tempat orang ahli dalam bidang hadis, termasuk siapa ini, Imam Ahmad bin Hambal itu kan lahir dalam Baghdad, tepatnya di daerah Irak. Ya. Nah ini sampai kepada Irak, dan pada saat melakukan perlawanan atau pencarian ilmu, perlawatan ya, dan melakukan pencarian hadis sampai ke Irak itu, beliau berusia wahwa ibnu isyrina ya. Beliau berusia 20 tahun, dan pada saat itu juga sambil melakukan haji wa hajja, dan beliau melakukan haji atau berhaji ke Baitullah. Summa jala fi Khurasana wa ma wara'an nahri. Kemudian keliling di sekitar daerah Khurasan dan juga di daerah sungai-sungai yang ada di Khurasan, sungai yang ada di Khurasan sana. Nah, sambil juga haji, kemudian melakukan keliling di Khurasan, beliau juga mencari ilmu. Luar biasa ini. Wasami'a min alfai syaihin aw nahwi dzalik. Beliau juga belajar, maksudnya mendengar ilmu dari 2000 syekh, 2000 guru ya, dan atau semisalnya. Nah, ini artinya bahwa selain juga beliau melakukan keliling di Khurasan dan sekitar sungai Khurasan, beliau juga mencari ilmu atau thalabul ilmi dan berguru kepada 1000 syekh yang ada di Khurasan.
Nah, itu gurunya tidak disebutkan di sini. Ada sa'anhu ada rukutni. Kalau kata kunci ada sa'anhu dari yang mungkin yang masuk di mana ini di UAD ya. Di UAD. Itu nanti di kitab-kitab itu tidak disebutkan talamid atau murid-muridnya, tapi memang redaksinya seperti ini. Artinya ini menunjukkan bahwa ini adalah muridnya gitu. Hadasa anhu ada rukutni. Coba redaksinya dilihat. Ada rukutni meriwayatkan hadis darinya. Itu kalau dibalikan seperti itu. Ada rukutni meriwayatkan hadis darinya. Artinya bahwa ada rukutni itu murid siapa? Murid Al-Hakim. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan muridnya adalah ada rukutni satu, dua Abu Ya'la Al-Khalili, ya. Tiga Al-Baihaqi, Wakholaiku dan banyak orang. Nah, dan lain-lain itu banyak sekali berarti. Nah, kalau jenengan mengcross check secara detail gitu ya, itu bisa dicek di Tahdibul Kama, Tahdibul Tahdib, kemudian tarikh apa namanya, tarikh Hurwat, kemudian Tadkiratul Hufat, kemudian Syiar Alam Adubala. Nah, itu biasanya di sini kan sering disebutkan ya pendapat-pendapat Adzahabi. Itu Adzahabi itu karena dia punya kitab namanya Syiar Alam Adubala. Kitabnya tebal sekali gitu ya, dan memang menyebutkan di dalamnya tentang biografi ya para periwayat hadis. Ya, kalau jenengan mau beli ya silahkan. Syiar Alam Adubala ya tebalnya segini. Ya, tebalnya segini lah. Nah, itu nanti bisa di cross check muridnya berapa, ya banyak sekali. Maka di sini sikat aja. Wa kholaiku dan banyak orang dan lain-lain, itu banyak berarti muridnya. Walau atasonifu al-faiqatu ma'ataqwa wadiana, dan beliau juga memiliki banyak karangan di sini. Ya, banyak karangan yang sangat monumental, artinya faiqah itu monumental ya. Monumental disertai ketika mengarangnya itu dengan ketakwaan, kemudian dasarnya agama gitu loh ya. Jadi bukan hanya sekedar nulis gitu loh ya, bukan hanya sekedar nulis. Tapi orang dulu itu memang disertai dengan ketakwaan betul-betul kepada Allah dalam hal mengamalkannya, menulis. Nah, kemudian ini kan Al-Hakim ya, luar biasa Al-Hakim. Al-Hakim juga punya kitab, artinya Al-Hakim Al-Lafa Al-Mustadoka, Al-Hakim mengarang kitab Al-Mustadok. Ini ada yang terkenal. Kitab Mustadok Al-Hakim kalau dilihat di UIN itu kan ada sekitar segini ya, berapa jilid gitu ya. Kalau di UIN itu kan tempatnya di lantai 2 sekitar segini lah. Al-Mustadok Al-Hakim. Tebal sekali. Nah, jadi beliau mengarang kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Tarikh Naisabur, dan lain-lain. Jadi kalau dan lain-lain berarti masih banyak kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Hakim. Utufia bisyari Safarin sanata khamsin wa arba'imiatin. Beliau juga wafat pada bulan Safar, ya bulan Safar pada tahun 405 Hijriah, ya. Cuman tidak disebutkan ketika meninggal itu usianya berapa tahun. Nah, ini tidak disebutkan. Cuman di sini tahunnya aja 405 Hijriah. Usianya tidak disebutkan berapa. Nanti kalau mau detail ya, saya sudah melakukan pencarian-pencarian termasuk yang kemarin sempat menjadi apa? Ya, yang Ibnu Hibban ini. Kita akan masuk di Ibnu Hibban. Ini kan nggak jelas dia. Asri apa? Asri atau Isri ya. Asri Samanin ini, Asri Samanin tuh usianya berapa? Apa 80 apa 90? Nah, kita masuk di biografinya Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban bikasil ha'i al-muhmalati wa tasdidil muahadati. Jadi kata-kata Ibnu Hibban, Hibbannya sendiri ini dikasih di garis bawah oleh Son'ani bahwa Hibban ini dikasil ha'i, kasrohnya hak supaya tidak tukar dengan Habban. Kemudian al-muhmalati hak yang tidak bertitik, watas didil muahadati, dan huruf yang ditasdid yang bertitik satu, mati ba ya.
Hibban itu. Kalau ada habiyuna ininya, mesti ada habi dikutip lagi oleh Sonani. Kalau ada habiyu huwa al-hafidhu al-allamatu Abu Hatimin Muhammad bin Hibbana bani Ahmad bin Hibbana al-Bustiyi. Jadi ada habi itu nama julukannya adalah sebutannya adalah seorang yang hafid yang mumpuni dalam bidang ilmu. Ini kan seroh mubalaghah ya, allamah, bukan alamah, bukan biasa, tapi pakai tasdid. Allamah ya, allamah itu sangat berilmu ya, artinya mumpuni dalam bidang ilmu. Nama lengkapnya adalah Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban al-Busti. Nah, dia juga seorang sahib mutasannif, dia juga seorang penyusun, seorang pengarang, penulis, dan berbagai macam kitab karangan. Ya, banyak sekali berarti di sini dia punya buku. Kemudian juga Samia Umaman layasuna min Misra ila Khurasana. Beliau juga mendengar guru-guru di sini. Kalau ada umat itu mesti bukan umat-umat ini ya, tapi ini bukan dimaksudkan adalah guru-gurunya ya. Jadi beliau mendengar ilmu guru-guru ya, atau mempunyai guru-guru, mendengar ilmu dari berbagai macam guru yang tidak terbatas ya, gurunya itu dari Mesir. Kalau diukur ya pelajaran dari Mesir yang tidak terbatas di Mesir, dari Mesir sampai kepada Khurasan ya. Luar biasa itu, cuma nggak dihitung. Yang jelas di sini banyak guru mendengar terhadap guru-guru yang tidak terbatas jaraknya dari Mesir sampai ke Khurasan. Tidak terbatas itu tidak terhitung. Haddasa anhu al-Hakimu. Jadi Al-Hakim juga meriwayatkan hadis darinya. Artinya bahwa murid-muridnya Ibnu Hibban itu salah satunya adalah Al-Hakim. Luar biasa itu. Ya. Al-Hakim itu muridnya Ibnu Hibban, pada Ibnu Al-Hakim sendiri luar biasa ilmunya. Wa ghairu, dan selainnya. Wa kana Ibnu Hibban min muqahidin wa fadil asar aliman bitibi wan nujumi wa fununil ilmi. Ibnu Hibban juga termasuk orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih agama, artinya orang yang paham terhadap agama, dan dia juga termasuk kalau termasuk itu berarti masih ada banyak lain, salah satunya dia. Termasuk juga para penghafal kitab al-asar. Jadi asarnya banyak, bukan hanya satu ya. Asar, kitab asar. Selain itu juga beliau juga bukan hanya ahli dalam bidang ilmu fikih, kemudian penghafal asar, juga dia aliman bittibi wa nujumi wa fununil ilmi. Bayangkan, dia termasuk orang yang mengetahui tentang ilmu kedokteran, kemudian juga ilmu astronomi dan berbagai macam ilmu. Ya, beliau juga menyusun Musannaf al-Musnad Sahih. Beliau juga menyusun kitab Al-Musnad Sahih, maka di sini ada namanya Musnad Sahih Ibnu Hibban ya, Musnad Ibnu Hibban. Wa tarikh, maka ada kitabnya Tarikh Ibnu Hibban, kitab Tarikh, kitab Ad-Du'afa dan kitab Ad-Du'afa. Nah, kitab Ad-Du'afa itu adalah kitab untuk mengetahui status kesikohan seorang periwayat ya, kesikohan seorang periwayat nanti bisa digunakan ini untuk mentakhrij hadis ya, untuk melakukan penilaian. Cuman memang kitab Ad-Du'afa ini kitab Ad-Du'afa Ibnu Hibban ini kadang agak sedikit kontradiktif begitu dengan penilaian ulama yang lain. Kalau Ibnu Hibban mengatakan hasan, sedangkan yang lain mengatakan dhaif. Itu kadang seperti itu. Ya karena apa? Penilaian itu bersifat subjektif. Artinya memang yang menilai itu kan orang ya. Seperti jenengan menilai saya, itu kan tidak sama penilaian jenengan terhadap saya.
ya, karena itu subjektif, ya lebih dipengaruhi oleh bagaimana cara memandang orang terhadap orang lain, ya, termasuk background keilmuan dan lain-lain. Nah, itu. Ya, sehingga sini kritik hadis juga seperti itu. Wafaqo an-nasa bisa Samarqanda, beliau juga melakukan ceramah, melakukan melakukan kalau di kita itu mungkin dakwah ya. Kalau di kita itu dakwah, ya, memberikan pemahaman agama ya terhadap orang-orang di Samarkanda, Samarkand itu. Samarkand. Itu ya. Qala Al-Hakim sendiri sebagai seorang muridnya menilai bahwa karena Ibnu Hibban min awliyatil ilmi wal fiqhi wal lughati wal wa'di min uqulai rijal. Ya, menurut Al-Hakim bahwa Ibnu Hibban itu termasuk kebejanan ilmu, artinya orang yang mumpuni dalam bidang ilmu, kemudian juga paham ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu retorika, ya, ceramah, dan juga dia juga termasuk orang-orang yang cerdas, ya, umpalai rijal. Nah, beliau juga tufiya bisawarin sanatan bain khamsina wa salasimiatin. Beliau wafat pada bulan Syawal tahun 354 Hijriah pada saat berusia wahwa bi asyari tamanin, pada saat berusia, nah di sini berusianya itu 80 tambah 80 lebih, ya, atau 90. Di berbagai macam kitab hadis, bukan macam kitab, berbagai macam kitab tarikh, ya, berbagai macam kitab tarikh itu memang menyebutkan seperti ini. Wahwa fi asari samanin, pokoknya semuanya wahwa fi asari samanin. Ya, wahwa fi asari samanin itu ya kita menyebutnya ya kurang lebih 80 sampai 90 tahun. Nah, gitu, 80 sampai 90 tahun. Karena tidak secara detail orang-orang kitab tarikh ini menyebutkan berapa sih tanpa adanya asarinya itu. Ya, berarti kalau adanya asari itu kurang lebih 80 sampai 90 tahun. Oke, sekarang penjelasan hadisnya cuma satu, semprit ya. Penjelasan hadisnya cuma semprit ya, segini ya. Qad sabaqat al-isyaratu ila anna hadzal hadisa huwa dalilu syafi'iyah bijalil wal qadira ma balagha qullataini wa sabaqa intidarul hadawiyati wal hanafiyati la'anil amali bihi bil intirabi fi matnihi. Nah, isyarah tersebut di atas menunjukkan bahwa hadis ini, maksudnya hadis tadi, hadis yang keempat, itu merupakan sebuah argumentasi dalil bagi golongan Syafi'iyah. Ya, dalam hal apa? Dalam hal menjadikan air yang banyak itu sama seperti air yang sampai kepada 2 kula. Jadi banyaknya itu menurut golongan Syafi'iyah itu kalau airnya sudah sampai kepada 2 kula. Nah, cuman di sini golongan Hadawiyah kan kemarin sudah sebutkan ya. Golongan Hadawiyah, Hanafiyah merasa keberatan dengan mengamalkan hadis ini. Kenapa keberatan? Ya karena hadisnya intirob gitu loh. Intirob. Nah, di sini dijelaskan, kan kemarin sudah disebutkan intirobnya belum dijelaskan. Nah, sekarang dijelaskan. Intirob itu bukan intirob dari segi sanad ya, kegoncangannya itu, tapi intirob dari aspek matannya. Nah, dari aspek matannya itu ada yang menyebutkan dalam satu riwayat, riwayatin idza balagha salasakulalin, ya, ada yang menyebutkan itu balago sampai 3 kula, bukan 2 kula tapi 3 kula. Ya, dalam satu riwayat yang lain juga wafi riwayatin kullatun. Nah, itu ada 1 kula. Gimana ukuran 1 kula itu? Nah, itu kan juga tidak dijelaskan. Kemarin hanya disebutkan ukuran 2 kula. Ukuran 2 kula itu adalah ukurannya sama seperti 500 liter. Ukuran kulah di mana itu?
di apa ya, gula hijau yang ada di Mesir. Gula hijau yang ada di Mesir itu sekitar 500 liter. Nah, kalau ukuran satu gulanya berapa? Nah, nggak disebutkan kan? Nggak jelas itu. Sini. Maka di sini adalah wabi jahalati kodalil kulah. Nah, ini tidak diketahui, satu tidak diketahui ukuran satu kulahnya berapa. Yang kedua itu kemungkinan mengandung makna, ya. Makna itu ya kemungkinan mengandung makna perspektif yang mungkin berbeda gitu ukuran kulahnya itu. Kenapa? Karena di sini kan ukuran kulah itu bisa jadi fa inna qawlahu lam yahmil khobas. Ya, ukuran kulah itu artinya lam yahmil khobas, tidak mengandung kotoran. Kalau tidak mengandung kotoran, tidak membawa kotoran, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah layak tiru alhamdihi, ya toh? Betul kan? Tidak bisa, tidak mampu, ya toh? Tidak mampu membawa kotoran. Artinya kalau tidak mampu membawa kotoran, berarti kan memang apa? Berarti tidak bisa menghilangkan kotoran. Maka dijelaskan di sini wal yaduru al khobas. Wal yaduru al khobas. Ya, kemungkinan pertama tidak bisa membawa kotoran, tapi malah tetapi malah justru ya justru dengan air dua kulah itu justru menghadirkan kotoran. Artinya bahwa al-khobas tadi justru mencemari air yang kurang dua kulah. Ya toh? Nah, sehingga kapasitas air dua kulah itu kalau perspektifnya yang pertama itu berarti najis kan? Karena dianggap tidak mampu menghilangkan kotoran. Bahwa yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah wayah tamilu anau ya liyatalasa fi al-khobas. Kemungkinan yang kedua khobas tadi itu kotoran tadi atau najis tadi itu lenyap dengan ukuran dua kulah itu. Jadi nah kan kata-katanya lam yahmil khobas, tidak membawa kotoran. Kalau dikaitkan tadi Mbak Almasa kemarin bacanya tidak bisa membawa kotoran. Itu kan berarti makna yang pertama itu artinya tidak mampu menghilangkan kotoran. Kalau bacanya tidak membawa kotoran itu berarti memang tidak najis kan. Itu. Jadi ada dua kemungkinan. Cuman kemungkinan itu dijawab oleh golongan Syafi'iyah. Semuanya dijawab dan dijelaskan panjang lebar waqad basatu fi syarhi di dalam kitab syarah. Nah, ini yang kitab syarah yang mana gitu ya. Ya, kitab syarah yang mana? Ini syarah Al-Muhadzab karya Syafi'i ya, karena ada juga kitab Al-Muhadzab itu dan ada juga syarah kitab Al-Muhadzab. Nah, saya juga belum cek itu betul nggak nanti dijelaskan di situ. Ya, atau yang dimaksud Son'ani di sini dia menjelaskan panjang lebar di dalam syarah kitab Muhammad bin apa namanya itu? Kitab syarahnya itu Muhammad bin Husain Al-Maghribi gitu ya. Jadi kitab syarah Muhammad bin Husain Al-Maghribi atau di dalam syarahnya golongan Syafi'iyah. Nah, syarah yang mana dulu? Apa syarah kitab atau syarah kitab Risalah atau yang terkenal dengan syarah Al-Muhadzab, kitab Al-Muhadzab. Katanya sudah dijawab di situ. Coba jawabannya nggak disebutkan. Ya. Kecuali ini alasan yang terakhir, ilal akhir walam yazkurhu. Nah, alasan yang terakhir musannif tidak menjelaskan di sini, tidak menyebutkan. Kenapa? Kemungkinan seakan-akan ka'annahu tarakahu lidhafi. Seakan-akan dia membiarkan ya alasan terakhir itu ya, karena ketidakmampuannya menjelaskan. Kenapa? Karena kan sudah jelas lam yanjus itu alasan terakhir itu kan nggak dijelaskan. Lam yanjus itu kan tidak mengandung ihtimal, betul nggak? Ya toh? Lianna riwayat lam yanjus ini kan tidak jelaskan, ya.
tidak dijelaskan oleh siapa? Oleh musonif. Ya memang ya apalagi yang mau dijelaskan dong. Lam yanjus kok tulisannya. Ya toh? Lam yanjus itu berarti kan tidak najis. Ini kan berarti riwayat lam yanjus ini sharihatun, sudah jelas. Ya, sudah jelas tidak ada kemungkinan seperti makna yang pertama. Makna yang pertama itu apa? Makna yang pertama itu apa? Kemungkinan layak diru ala hamlihi gitu loh. Bal yadurruhu al khobar. Ya. Jadi itu sudah jelas. Nggak ada namanya penafsiran-penafsiran lagi. Ya, di sini ya kalau Sonani sendiri ya Sonani menilai sendiri. Seakan-akan ya dia sendiri. Ya karena tidak usah dijelaskan lagi kalau itu. Itu sudah jelas ya lam yanjus. Oke, monggo ada yang mau disampaikan? Ustaz, Ya.